Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi sama aku. Nah, gimana kabar kalian nih? Puasa-puasa, UTS, kuliah online kan pasti pusing kan ya. Tapi tetap ya kalian jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker kalau pergi kemana-mana. Asal jangan pergi dari hati dia aja, jangan pergi dari hati dia aja, oke? Karena mungkin selama ini aku terlalu dibodoh-bodohi dan aku mungkin terlalu bodoh. Oke, kali ini aku akan membahas tentang metode kooperatif script. Jadi kalian pantengin aja ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke. Nah, seperti yang di judul ya, kalian pasti udah tahu kan. Jadi di sini aku bakal ngejelasin yaitu model pembelajaran kooperatif script. Kalian pasti penasaran kan gimana sih model pembelajaran kooperatif script itu? Kita simak. Oke, di sini ada pengertian kooperatif script menurut ahli Fuadah ya. Cooperative script adalah model belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian peran sebagai pembaca atau pendengar dalam mengintisarikan bagian-bagian yang dipelajari. Jadi di sini itu bekerja berpasangan antar siswa ya. Jadi ini berpasangan gitu, gak kayak aku yang jomblo ini. Hei, jangan ngobrol. Soalnya kerekam tau gak lo? Kita lanjut, jadi pembelajaran kooperatif script itu merupakan penyampaian materi ajar yang diawali dengan pemberian wacana atau ringkasan materi ajar kepada siswa yang kemudian diberikan kesempatan kepada siswa untuk memahaminya sejenak dan memberikan masukan-masukan ide atau gagasan ke dalam materi ajar yang diberikan oleh guru. Lalu siswa diarahkan untuk menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dalam materi yang ada secara bergantian sesama pasangannya masing-masing. Jadi nanti ada kok tutorialnya gimana sih kayak gitu ya. Nah, sesuai yang tadi sudah saya kasih tahu ya, dalam model ini kan secara berpasangan ya antar siswa. Jadi interaksi belajar yang terjadi itu memang benar-benar interaksi yang dominan antara siswa dengan siswa dalam pembelajarannya ya. Lalu kalian penasaran kan gimana peran guru di sini ya? Nah, untuk peran guru di sini itu hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapaikan tujuan belajarnya. Jadi kayak mengarahkan siswanya harus bagaimana caranya kayak gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini ada langkah-langkah kooperatif script. Nah, yang pertama, guru membagi siswa untuk membuat berpasangan. Nah, ini tadi ya guru sebagai fasilitator ini, yang pertama itu juga bisa gurunya itu membagi siswa untuk membuat berpasangan. Nah, namun kalau bisa sih berpasangannya dua siswa ini dipasang-pasangkannya tuh dengan benar dan tepat ya. Misalnya anak yang kurang bisa untuk berkomunikasi, yang satunya bisa. Jadi nanti dia yang kurang bisa berkomunikasi itu bisa termotivasi dari temannya yang bisa berkomunikasi seperti itu ya. Kan karena karakter siswa itu pasti beda-beda ya. Lalu yang kedua, guru memberikan wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Jadi nanti ini setiap siswanya itu akan dibagikan materi dan akan membuat ringkasan. Yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan yang berperan sebagai pendengar. Nah, ini tuh seperti kayak nanti membuat dua sesi ya. Jadi sesi yang pertama misalnya siswa A dan siswa B. Sesi pertama siswa A itu menjadi pembicara dan si B ini menjadi pendengar. Nah, nanti sesi kedua ini mereka akan bertukar peran, oke? Yang keempat, pembicara itu membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide pokok dalam ringkasannya. Jadi di sini pembicara itu akan menyampaikan ringkasannya itu kepada pendengar. Lalu pendengarnya ngapain kayak gitu ya? Pendengarnya itu menyimak, mengoreksi ide-ide pokok yang kurang lengkap, lalu membantu mengingat atau menghafal ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya.
Nah, jadi yang pendengar ini menyimak ya, mengevaluasi temannya yang pembicara tadi seperti itu. Lalu yang kelima, bertukar peran. Semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Kemudian lakukan seperti kegiatan tersebut. Nah, jadi tadi yang saya sudah bilang di sini mereka akan bergantian peran, yang semula pembicara jadi pendengar, begitupun sebaliknya ya. Terus nomor 6, merumuskan simpulan bersama-sama siswa dan guru. Nah, di sini untuk kesimpulannya itu tidak hanya siswa dan siswa, namun tadi kan guru juga memiliki fasilitator ya, sebagai fasilitator. Jadi guru itu juga merumuskan kesimpulannya bersama siswa, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, lalu apa sih kelebihan mode pembelajaran kooperatif skrip ini? Nah, yang pertama adalah melatih pendengaran, ketelitian, dan kecermatan. Nah, ini kan mereka juga dua siswa ini juga sebagai pendengar ya, mereka memiliki peran sebagai pendengar. Jadi ini bisa melatih pendengarannya mereka dalam ketelitian dan serta kecermatan. Lalu setiap siswa mendapatkan peran, jadi tidak hanya monoton satu ya sebagai pendengar saja, namun mereka ini juga bisa menjadi pendengar, juga bisa menjadi pembicara seperti itu. Melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. Nah, di sini tadi kan sebagai pendengar kan mereka mengevaluasi temannya yang sebagai pembicara. Jadi di sini itu pendengar berhak untuk mengevaluasi atau memberikan masukan kepada pembicara. Jadi meluapkan apa kesalahan dari pembicara tersebut seperti itu ya. Lalu di sini juga memiliki kekurangan ya. Pastikan semua mode pembelajaran itu memiliki kekurangan, yaitu di sini hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu. Jadi tidak semua mata pelajaran itu bisa menggunakan metode kooperatif skrip ini ya. Terus yang kedua, hanya dilakukan 2 orang, tidak melibatkan seluruh kelas, sehingga koreksi hanya sebatas pada 2 orang tersebut. Dan di sini tuh cuman bisa 2 orang ya gitu. Nah, lalu prinsip mode pembelajaran kooperatif skrip. Nah, yang pertama, siswa harus memiliki prestasi bahwa mereka tenggelam dan berenang bersama, jadi sesama kelompoknya tadi ya. Yang kedua, siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam kelompoknya di samping tanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama, jadi nggak boleh egois ya gitu ya. Siswa harus berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama besarnya di antara para anggota kelompok. Jadi di sini kan karena tadi ada pergantian peran, jadi tanggung jawabnya itu harus sama ya, harus berbagi tugas seperti itu. Lalu siswa akan diberi suatu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. Lalu siswa berbagi kepemimpinan, sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. Jadi ini harus terampil ya, harus membuat kreativitas bekerja samanya itu bagaimana kayak gitu ya. Lalu yang terakhir, siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individu materi yang dipelajari dalam kelompok kooperatif. Nah, di sini tuh nantinya siswa ini akan mempertanggungjawabkan tugasnya ya, tadi kan ide-ide pokoknya itu apa saja seperti itu secara individual, tidak secara kelompok seperti itu. Nah, lalu apa sih manfaat pembelajaran kooperatif skrip ini? 1. Bekerja sama dengan orang lain bisa membantu siswa mengerjakan tugas yang dirasakan sulit. Nah, di sini kan karena adanya bekerja sama ya, jadi itu meringankan siswa dalam tugas-tugasnya yang sulit. Lalu mendapat membantu ingatan yang terlupakan pada teks. Jadi di sini itu bisa saling membantu ya untuk mengingatkan ide-ide pokoknya yang terdapat pada materi. Lalu memberikan kesempatan siswa untuk membenarkan kesalahpahaman. Nah, di sini itu tadi kan mengevaluasi temannya ya terhadap kesalahan-kesalahan atas ide pokoknya itu. Lalu membantu siswa menghubungkan ide-ide pokok materi dengan kehidupan nyata. Di sini mereka tuh saling bertukar ide di sini tuh, lalu mereka menghubungkan dengan kehidupan nyata. Lalu membantu penjelasan bagian bacaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk mengulangi untuk
membantu mengingat kembali ya. Jadi di sini tuh kita membantu mengingat kembali ya, asal jangan mengingat mantan aja. Oke. Nah, disinilah pembelajaran kooperatif script itu. Oke. Hey, gimana penjelasannya? Menarik bukan? Jadi gini ya, setiap mode pembelajaran itu pasti mempunyai kelemahan dan juga kelebihan, termasuk di mode pembelajaran kooperatif script ini. Tidak semua siswa itu mampu menerapkan mode pembelajaran kooperatif script, terutama mungkin yang mereka mempunyai sifat malu yang tinggi, dia susah untuk mengeluarkan ide-ide kayak gitu ya. Tapi mungkin yang awalnya mereka takut untuk mengeluarkan ide, jika sering melakukan ini mungkin dia bakal berani untuk mengeluarkan ide kayak gitu ya. Dan juga untuk melaporkan hasil belajar siswa ini sangat mudah dan sangat menarik ya. Jadi nilai dari kelompoknya itu yang sulit itu tuh akan muncul gitu ya. Jadi mudah untuk penilaian dalam hal kelompok. Namun untuk hal individu sendiri mungkin sulit ya untuk menilai karakter mungkin individu, penilaian dari muridnya itu secara individu karena tertutup oleh kelompoknya itu tadi. Jadi sekian yaitu mengenai metode pembelajaran kooperatif script ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Satu kali aja, nggak lupa subscribe, oke? Makasih. I might have turned you to the sky tonight, but now feels like you make everything alright. Might have never told you about me.